Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Syukur Alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak Arif mau melaksanakan coaching ya? Iya Ibu, betul sekali. Nanti selama Pak Arif coaching, saya mau mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Arif. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Pak Arif? Oh tentu boleh sekali Ibu, silakan. Terkait dengan kegiatan coaching dengan rekan sejawat, mungkin ada kompetensi atau indikator terhadap coaching yang ingin Bapak kembangkan? Oh iya tentu saja Ibu. Indikator yang ingin saya kembangkan adalah untuk mendengarkan secara aktif. Saya akan mencoba mendengarkan keluh kesah dari coach saya. Kemudian nanti saya bisa membantu memecahkan masalah dari permasalahan yang dialami oleh coach saya tersebut. Baik, Pak Arif, kemampuan coaching apa yang ingin Bapak Arif kembangkan? Kemampuan coach yang ingin saya kembangkan yaitu sesuai dengan alur tirta tentunya Ibu, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawabnya. Itu seperti itu Ibu. Untuk selanjutnya, rubrik penilaian apa yang sudah Bapak persiapkan dalam kegiatan coaching tersebut? Untuk rubrik penilaian saya sesuaikan tentunya dengan alur tirta tadi Ibu. Baik Pak Agus, sekarang yang Pak Arif inginkan, saya itu bisa membantu tentang kompetensi kemampuan yang bagaimana? Saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu. Seperti itu. Oh iya, bagus sekali Pak Arif. Pak Arif tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya, betul sekali. Baik Pak Arif. Nah, sekarang bagaimana penilaian Pak Arif terhadap apa yang akan dilaksanakan? Saya merasa kemampuan saya untuk mendengarkan aktif itu masih kurang sempurna Ibu. Jadi saya ketika melakukan coaching itu kadang-kadang mendengarkan secara aktif itu susah sekali. Kadang-kadang terganggu dengan hal-hal lain, sehingga fokus saya itu tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu Ibu. Selanjutnya, apa yang diharapkan dari kegiatan supervisi ini terhadap kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Agus? Saya harapkan nanti Ibu bisa memberikan masukan kepada saya, saran yang membantu, saran yang positif kepada saya terkait kompetensi saya itu untuk mendengarkan secara aktif tentunya, sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi ini dengan lebih baik lagi, seperti itu. Baik Pak Arif, untuk selanjutnya nanti silakan Pak Arif melakukan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan Pak Arif laksanakan. Oke Ibu, baik Ibu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Arif. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Sehat. Terima kasih atas waktunya ya Pak Agus ya. Baik, Pak. Kemarin saya belum bisa meluangkan waktu saya untuk sharing atau coaching dengan Pak Agus terkait masalah yang kemarin Pak Agus tanyakan kepada saya. Kebetulan hari ini ada Bu Siti juga di sini yang akan melakukan supervisi akademik, seperti itu. Ya. Ya Pak, tidak apa-apa Pak Arif, malah saya yang merasa tidak enak ini Pak karena Bapak yang menyediakan tempat di sini untuk melakukan coaching ini Pak. Iya, tidak apa-apa, santai saja, bagus ya, walas saja. Jadi hari ini kita coba melakukan coaching ya. Kira-kira tujuan yang ingin didapatkan dari hasil coaching ini seperti apa Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Arif. Tujuan dari diskusi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan saya. Jadi saya ingin mencari sebuah solusi terbaik dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Iya, permasalahan berarti ya. Ya. Permasalahannya kira-kira apa Pak Agus ini? Kok kayaknya mumet ya gue? Baik. Jadi begini Pak, di kelas saya itu di kelas 5 itu ada salah satu siswa yang bernama Mahesa Pak. Dia itu sering datang terlambat ketika datang ke sekolah Pak, kurang lebih sampai 30 menitan lah. Jadi seperti itu Pak. Untuk keterlambatannya ini sudah mulai sejak kapan Pak? Jadi sebetulnya keterlambatan ini sudah sering Pak, sehingga dalam proses pembelajaran itu sangat mengganggu dan hasilnya itu dari tingkat pemahaman Mahesa itu tersendiri dari segi pembelajaran itu semakin menurun setiap harinya begitu. Oh iya. Itu untuk keterlambatannya sudah dari kelas berapa Pak? Apakah dari kelas bawah atau dari
pas kelas 5 saja atau bagaimana? Oke, baik. Jadi begini Pak, untuk keterlambatan Mahesa itu baru-baru ini saja sih Pak. Jadi dia terlambat itu baru-baru ini saja. Kalau sebelumnya di kelas 4 itu Mahesa termasuk sebenarnya salah satu siswa yang berprestasi gitu Pak. Masuk peringkat Berprestasi, 10 ya. besar ya. Informasi saya ini saya dapatkan dari guru kelas 4 sebelumnya begitu Pak. Jadi pada dasarnya memang rajin ya. Iya Pak. Ya. Bapak sudah mencari tahu lewat teman dekatnya Mahesa, menurut informasi itu Mahesa seperti apa? Apakah dia kurang perhatian dari orang tuanya atau bagaimana kayak gitu di sekolahnya atau di di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarganya itu bagaimana? Ya Pak, jadi saya sudah mencari tahu lewat teman-teman dekatnya Mahesa. Menurut informasi itu Mahesa memang sekarang ini kurang perhatian gitu Pak dari orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya ini bekerja sebagai petani begitu Pak. Iya. Memang peran orang tua di sini dalam pembelajaran sangat penting ya Pak ya. Jadi kita memang harus benar-benar mengetahui latar belakang orang tuanya, terus juga kita tidak hanya mengajarkan di sekolah saja ya Pak tentang sikap dan sebagainya. Untuk mengajarkan untuk kira-kira rencana Bapak itu akan melakukan seperti apa Pak untuk kebaikan Mahesa atau perubahan sikapnya itu? Baik, menurut saya akan mencoba memecahkan masalah ini yaitu dengan cara perhatian orang tua saya itu sangat penting ya Pak. Di antaranya kita harus membagi waktu antara orang tua sama pekerjaannya begitu Pak. Terus rencana yang akan saya lakukan diantaranya adalah saya akan coba menghubungi orang tua Mahesa untuk memberitahukan permasalahan Mahesa saat ini. Terus kemudian saya akan memberikan sebuah pengertian atau kesepakatan terhadap orang tuanya agar bisa membagi waktu antara bermain, istirahat dan belajar. Kemudian memberikan pengertian kepada orang tua Mahesa untuk menitipkan anaknya kepada saudara terdekatnya ketika memang mereka sedang posisi saat bekerja begitu Pak. Terus yang terakhir itu saya akan mencoba melatih Mahesa untuk dapat berperilaku mandiri. Ya, intinya ada kolaborasi juga di situ ya dengan orang tua dan juga teman-temannya ya seperti itu. Terus semoga yang rencana Pak Agus yang sudah direncanakan ini terlaksana ya Pak ya. Untuk kedepannya kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk permasalahan ini? Baik Pak, nanti sepulang sekolah saya akan mencoba menemui orang tua Mahesa untuk menyampaikan permasalahan ini Pak. Oke, sangat bagus sekali langkah yang akan Pak Agus laksanakan. Terima kasih Pak. Iya, ini juga bisa Bapak terapkan ke siswa yang lainnya ya Pak ya. Ketika mempunyai permasalahan yang sama agar kejadian ini bisa mengatasinya secara bersamaan. Jadi ya istilahnya sambil berenang minum air kayak gitu. Siap Pak. Ya. Ya Pak, nanti saya akan coba terapkan solusi ini untuk kepada siswa yang lain yang mempunyai permasalahan yang mungkin hampir serupa baik di kelas 5 ataupun di kelas lainnya begitu Pak. Ya, oke. Bagus. Terima kasih atas waktunya. Kita setelah diskusi dan juga coaching di sini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya Pak ya. Baik, amin. Terima kasih sekali Pak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak, kepada Ibu. Akhirnya dari permasalahan yang sudah ada, saya sampaikan, saya menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang akan saya pecahkan. Begitu. Terima kasih sekali Pak Arif. Sama-sama bagus. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa melanjutkan aktivitas yang kita tunda dan kita akan semoga kita bisa melakukan yang terbaik ke depannya untuk murid-murid kita. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit, saya akan melakukan aktivitas lainnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak Arif, tadi sudah sangat bagus, sudah melaksanakan coaching, Iya, Ibu. sudah luar biasa sekali. Saya sudah menyimak apa yang sudah Pak Arif dan Pak Agus diskusikan. Untuk selanjutnya penilaian perform, apa yang sekiranya sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan tadi? Saya sudah merasa sedikit berkembang Ibu, terutama tadi komunikasi saya untuk penguatan aktif seperti itu. Terus juga mungkin nanti ada masukan yang lain dari Ibu terkait apa kekurangan dari yang saya lakukan pada coaching tadi.
ya saya mohon meminta untuk diberi masukannya Ibu. Nah, Pak Arif, mengapa merasa demikian? Saya merasa demikian karena memang saya di luar coaching ini juga sering melakukan beberapa kali coaching Ibu. Kemarin itu melakukan coaching, kadang-kadang fokus saya itu teralihkan ketika proses mendengarkan dari coach saya seperti itu. Jadi saya kurang konsentrasi, sehingga untuk memberikan masukan ke coach saya juga masih kurang. Tapi mungkin karena ada kehadiran Ibu di sini yang ya menguatkan fokus saya, akhirnya saya bisa mendengarkan aktif lebih baik dari sebelumnya. Baik Pak Agus, dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait kompetensi yang sudah bagus, sudah baik, bolehkah saya untuk menyampaikan penilaian atau hasil observasi coaching yang sudah Bapak lakukan? Oh boleh sekali Ibu, monggo, itu yang saya tunggu. Ya, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, terkait hasil positif Bapak sudah sangat bagus, sudah sangat baik, sudah fokus terhadap coachingnya. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif dengan seksama terhadap kegiatan coaching tadi dengan Bapak Agus. Fokus itu sangat penting, namun kita sebagai coach kita harus mampu mencarikan solusi, harus mampu untuk mencairkan suasana agar coach itu tidak tergantung dan menikmati proses atau diskusi coaching tersebut. Iya. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Kedepannya saya akan mencoba berusaha untuk lebih baik lagi ketika proses coaching itu Ibu. Memang saya kadangkala terlalu serius jarang guyonnya. Seperti itu. Baik Pak Arif, untuk selanjutnya rencana yang ingin Bapak Arif lakukan ke depannya terkait pengembangan kompetensi Pak Arif itu bagaimana? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan terutama untuk tadi mindfulness atau kehadiran penuh, pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach saya. Terus saya akan melakukan dengan coach yang lain atau praktek dengan coach yang lain, dan juga dengan nanti mungkin saya minta bantuan lagi ke Bu Siti untuk menjadi supervisor dalam kegiatan coaching tersebut. Alhamdulillah, saya sudah mencatat dari kegiatan supervisi kali ini. Nah, untuk selanjutnya mohon untuk ditingkatkan terkait dengan kompetensi pengembangan Bapak terhadap orang lain seperti tadi kepada Pak Arif. Ya, baik Ibu, terima kasih atas saran yang sangat membangun kepada saya. Dan untuk kedepannya, untuk perkembangan saya juga akan memperbaiki proses coaching yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, sekarang apa yang Bapak rasakan setelah kegiatan diskusi ini? Alhamdulillah, saya merasa lega sekali Ibu, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Saya juga tadi dapat umpan balik bahwa saya kurang kurang pemahaman penangkapan kehadiran penuhnya juga kurang, terus ditingkatkan lagi. Terus juga ada terlalu serius, harus ada bercandanya. Nah, itu juga menjadi catatan baik bagi saya. Terima kasih Pak Arif, berarti diskusi kita kali ini sudah cukup di sini. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.